Itu belum mulai anjir. Sekarang udah di Kampung Rambutan. Kemarin kan udah ada Bang Kadek ngejelasin panjang lebar detail, dan juga kan Bang Kadek sempat ada bilang di atasnya Bang Kadek itu masih ada orang. Jadi di atas awan masih ada awan ibaratnya. Yang mungkin biasa teman-teman cuma tahu nama atau mungkin juga tahu muka tapi tidak tahu nama, tidak tahu muka. Dan sebenarnya siapakah beliau ini? Kenalin dulu, Pak. Nama saya Eka Supriyanto. Asal saya asli Indramayu, putra daerah. Putra daerah. Pak Eka, berarti manggil apa? Pak Eka nih? Bebas. Enaknya apa nih? Apa aja lah. Pak Eka aja, Pak Eka aja. Biar yang lain pada ngikutin Pak Eka. Pak Eka, ngomong-ngomong dari mulai yang paling basic dulu kita nanya-nanya. Kira-kira main-main di terminal udah berapa lama, Pak? 2015, berarti sekitar 8 tahunan. Mulai dari 2015? 15. Bisa diceritain asal muasalnya main di terminal gimana? Asal muasalnya biasa nongkrong pasar Rebo. Kenal lah Bang Kade, diajak Bang Kade ke terminal. Di saat itu Bang Kade merintis Bhinneka. Merintis Bhinneka, saya cuma mengikuti Bang Kade itu di saat Bang Kade langsir, di saat Bang Kade niket, cari sewa. Dari situlah saya ambil ilmu. Hal sepele tapi besar. Berarti awal muasalnya itu dari Bang Kadek? Bang Kadek. Jadi ibaratnya Pak Eka melihat apa yang dilakukan Bang Kadek, ternyata itu adalah suatu ilmu. Ilmu yang tidak mungkin akan didapatkan di sekolah. 2015 ketemu Bang Kadek di Pasar Rebo. Terus Pak Eka tadi cerita mengamati dan juga banyak belajar dari Bang Kadek. Yang di saat itu ada Bang Kadek lagi ngerintis Bhinneka ya, Pak? Bhinneka. Bhinneka jurusan Kuningan Cirebon ya? Kuningan Cirebon. 2015 itu ya, Pak? 2015. Nah, mungkin dari mulai awal perkenalan Pak Eka dengan Bang Kadek, ya yang tadinya sekedar say hello, terus tiba-tiba sekarang mungkin ini teman-teman juga perlu spoiler sedikit. Pak Eka dan Bang Kadek ini seperti Upin Ipin, tidak bisa dipisahkan. Di mana ada Pak Eka, di situ pasti ada Bang Kadek. Contohnya kemarin Bang Kadek bilang dia megang 27 Trans, terus ada STJ, terus juga ada SN. Berarti Pak Eka juga sama dong? Sama juga? Sama. Cuman lagi-lagi posisinya Pak Eka di atasnya Bang Kadek juga? Iya. Berarti kayak kemarin Bang Kadek bilang Bang Kadek itu di atasnya dia itu ada orang perwakilan kantor. Iya. Berarti Pak Eka juga orang perwakilan kantor STJ kah? Iya, saya perwakilan. Kalau STJ itu kan pakainya Korwil. Nah, Korwil itu mengajukan ke kantor itu untuk kepengurusan Kampung Rambutan. Nah, kepengurusan rambutannya itu ya saya. Oh, di 27 Trans ya? Sama. Oh, berarti kalau kata ibaratnya perwakilan kantor itu cuma hanya berlaku di SN. Kalau 27 Trans sama STJ itu masuknya Korwil gitu. Korwil. Berarti kalau sistem STJ dan 27 Trans yang tadi Pak Eka bilang sistem Korwil, berarti Pak Eka langsung ke kantor gitu, Pak? Iya, diajukan sama Korwil. Oh, diajukan sama Korwil untuk langsung ke kantor iya, gitu. Bahwa ada agen resmisah di terminal Kampung Rambutan itu 27 ataupun Sudiru itu penanggung jawabnya saya. Oh, berarti ibaratnya resmi diketahui kantor ya, Pak ya? Resmi. Jadi buat teman-teman yang mau naik STJ 27 Trans, SN, jangan takut karena beliau-beliau ini yang mengatur ketiga armada ini. Pak, cerita satu-satu dong. Dari mulai 27 Trans dulu. Gimana ceritanya bisa jadi ngurus 27 Trans? Ya kita kembali lagi yang kayak tadi tuh. Kita itu pergaulan. Gimana kita pergaulannya, disitulah kita dapat rezeki. Awal mulanya di saat lockdown itu kita main
orang pada pusing, kita ya cari-cari sedikit lah, tambah-tambahan buat dapur-dapur rumah. Saat itu kita intinya Pasar Rebo itu semuanya kan punya cerita. Oh, jadi semuanya berawal dari Pasar Rebo. Kita nongkrong di Pasar Rebo, ternyata ada seorang Korwil 27. Dia ngobrol-ngobrol gimana ya caranya masukin 27 ke kamar rambutan. Cuma kan kalau 27 itu tertib, nggak boleh ada pedagang lain. Oh, berarti kalau saya mau potong dulu omongannya Pak Eka, berarti 27 Trans ini tuh waktu ngobrol sama Pak Eka itu dia belum punya kantor perwakilan di Rambutan ya Pak? Belum. Jadi pas ketemu Korwilnya ngobrol sama Pak Eka, diskusi, akhirnya baru di saat itu dia punya agen di Rambutan gitu. Loket di Rambutan. Nah, setelah 27 Trans, cerita STJ. Kalau STJ itu kan ada sangkut pautannya dengan Setia Negara. Wah, gimana ceritanya? Jadi kan itu ada orang yang udah saya anggap guru lah, saya bilangnya. Pertemanan baik. Beliau itu sebagai pengurus batik waktu itu. Tapi sama kantor itu diserahkan untuk mengurusi Kuningan. Karena beliau awam, karena waktu itu saya dipantau sama beliau di Pasar Rebo itu, saya langsir Bineka, nyari sewa di Bineka, niketin di Bineka. Di saat keramaian itu saya ikut-ikut niket. Nah, beliau itu memandangnya, oh berarti orang ini mau. Padahal itu hal yang sepele tapi pede gitu, nggak ada malu. Akhirnya saya dipanggil. Akhirnya beliau pertama itu mengatasnamakan dari kantor itu beliau, tapi saya mengelola di Kampung Rambutan waktu itu Setia Negara, waktu pertama kali Setia Negara itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, beliau sakit, beliau meninggal lah. Di saat meninggal, saya udah cuma bilang pasrah, karena yang berbicara itu biarlah perusahaan yang melihat gimana Rambutan itu. Akhirnya panjang lah itu, berebut banyak orang yang mengajukan sana sini. Akhirnya saya dipanggil sama kantor untuk melanjutkan apa yang almarhum punya. Akhirnya Fatih serahkan saya juga, padahal saya buta loh. Saya cuma ngertinya apa? Kuningan itu. Karena jalur saya kan ngertinya karena asli orang Indramayu. Ya, tahu jalur-jalur silsilnya kan mana turun di mana. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus pelajarin dan harus bisa. Dan alhamdulillah saya bisa nanganin batik. Sama batik 3 bulan. Pengurus STJ itu kan adik iparnya almarhum. Nah, dia memanggil saya. Korwilnya itu adik iparnya almarhum. Karena masih ada sangkutan saudara ya, Pak. Jadi ya udah ngerti lah, udah percaya gitu. Makanya meminta Pak Eka untuk ngurus STJ di Rambutan. Mengurus STJ Kampung Rambutan ya berjalan. Pertama kali ya lika-liku lah namanya. Transportasi kan nggak ada semuanya yang mulus. Lika-liku semuanya saya bisa mengatasinya di Kampung Rambutan. Akhirnya masuklah Sudiro. Setelah masuk Sudiro udah 8 bulan, barulah ada pendatang baru itu 27 Trans. Oh, berarti urutannya itu adalah STJ dulu yang abang pegang, habis itu masuk 27 Trans. 27 Trans itu cuma baru 3 bulan itu. Terhitung sampai sekarang 3 bulan itu, Pak? Saya masukin bulan 3, 3, 4, 5. Oh, maksudnya bulan 3 2022 sekarang? Iya. Oh, berarti hitungannya bener-bener masih fresh banget. Fresh, tapi saya bisa menciptakan semuanya itu. Dalam 1 bulan 125 penumpang. 1 bulan 125 penumpang? Iya. Nah, ini nih sangat menarik nih buat kita bahas nih. Apa rahasianya, Pak? Rahasianya gampang sih. Mungkin teman-teman kok bisa, maksudnya ini kan banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang sedang nonton juga kan ada yang baru tahu 27 Trans, mungkin ada yang taunya 27 Trans itu kan mobil pariwisata yang sekarang jadi line akap ya, Pak. Iya. Nah, ini kan mungkin ada sedikit trik mobil baru, ibaratnya anak baru lah kita sebut. Iya. Anak baru tapi kok penjualan tiketnya bisa banyak, mungkin ada sedikit. Karena gimana tuh ya? Kebanyakan kan kalau orang yang udah puluhan tahun di terminal itu pakainya sistem bakit. Jadi sistem dulu masih kita pakai. Padahal sekarang itu udah zaman milenial. Sekarang HP aja udah pakainya Android. Semuanya kita pakainya Google.
Jadi kalau saya itu triknya gini, saya nggak mau banyak, saya nggak 27 ya, saya nggak mau ada karyawan, cuma ada satu pramugari untuk melayani. Tapi saya itu obral pasar. Saya obral pasar itu siapa yang bawa penumpang 27 saya kasih KP 15.000. Tapi itu kan dia hanya untuk sekali. Tapi saya berkepanjangan. Saya punya kartu nama, saya punya nomor telepon khusus agen 27 gitu. Dan yang kedua saya main Google. Jadi kita udah nggak mau main dengkul lagi, kita harus main otak. Oh, berarti si 27 Trans ini memangkas tanda kutip karyawan yang berbentuk manusia-manusia, dipangkas sama Pak Eka, digantikan dengan sistem media sosial. Iya. Main online. Makanya secara terselubung atau tersembunyi ternyata sistem kayak begitu melejit. Ketimbang masih mengandalkan metode lama. Iya. Dengan memperbanyak orang gitu. Lebih gimana? Kalau kita memperbanyak orang itu metode itu sebenarnya udah nggak laku tuh. Kan kalau sistem dulu kan sistem baku tuh. Kita itu kalau banyak karyawan itu penghasilan juga sedikit, karyawan itu malas jadi karena kebanyakan karyawan, penghasilan kan ibaratnya misalnya dibagi sekian orang, jadi karyawan itu nyari sewa tuh malas. Jadi kalau kita itu masih mending sistemnya main online. Google, mainnya di Map, di Google online. Jadi kita itu taruh nomor telepon di Google. Kebanyakan kan sekarang penumpang tuh milenial, lihat Google langsung pesen. Makanya kalau mau pulang buka aja Google, di Google Agen Sudiro. Ketiknya apa nih? Kalau di Google ketiknya apa nih? Agen Sudiro Rambutan. Kampung Rambutan. Agen Sudiro Kampung Rambutan. Iya. Itu langsung nanti pas muncul nomor telepon siapa tuh, Pak? Nomor telepon yang di Mbak Linda nanti ada. Yang tadi Mbak Linda itu? Iya. Loh, berarti Mbak Linda itu megang STJ juga? Enggak. Cuma dia kalau Mbak Linda itu sistem gini tuh. Dia tuh keuangan. Oh. Jadi semuanya keuangan tuh kayak Bang Kade, niketin Sudiro, niketin 27, termasuk uang Setia Negara pun semuanya masuknya sama Linda. Jadi Mbak Linda itu keuangan. Oh, ibaratnya kalau dari sistem perusahaan ini Mbak Linda ini bagian keuangan lah ya, sekretaris. Saya bikin manajemen kecil sedikit. Jadi segala macam keluar duit masuk itu ada semua datanya. Ada dan cuma satu pintu adanya cuma di Mbak Linda doang. Jadi lebih tertib lah Pak ya. Iya, jadi uang itu nggak acak-acakan. Jadi benar-benar ketahuan pengeluaran bulan ini berapa, pemasukan ini untuk mana-mana aja. Iya. Ibaratnya jelas lah ya, ada kemana-kemananya. Iya, kayak telepon. Jadi HP itu semuanya di loket. Kadang yang ngangkat tuh Mbak Linda, kadang Bang Kade. Jadi kalau Bang Kade itu kan ibaratnya kalau di bola itu striker saya. Kalau Mbak Linda itu kan sebagai kiper. Oh, gitu. Dan Pak Eka ini sebagai pelatihnya yang mengatur. Harus kayak begini, harus begitu, harus begitu. Sawang Minawang aja kalau saya. Sawang Minawang. Nah, kembali lagi Bang. Tadi kita udah bahas 27 Trans, sudah bahas STJ nih. Berarti tinggal yang belum kita bahas adalah Setia Negara. Gimana bisa ceritain dikit nggak asal muasalnya Pak Eka tuh bisa megang Setia Negara? Ya itu yang tadi almarhum itu yang saya anggap guru saya itu yang banyak saya jadi ibaratnya saya gini, saya bukan dari nol, saya udah ada basic itu kan diajarin sama Bang Kade, tapi saya mematangkannya dari beliau itu kan dia pemain udah kelas kakap lah kalau dibilang dia kakap. Cuma beliau itu memantau saya, kok kenapa orang seanak muda mau nyari sewa teriak-teriak di pasar Bokai tadi itu, saya Cirebon kuningan, mau niketin, mau langsir. Yang paling berat kan sebenarnya langsir. Kita taruhannya kan ibaratnya kalau laka ya kita sendiri yang nganggur. Cuma saya dengan belajar pengen bisa ya pasti bisa. Dari situ beliau itu di pasar Rebo itu melihat saya terus, memantau saya, dan pada akhirnya Setia Negara itu nggak ngerti lah, saya itu kan nggak tahu menau, tiba-tiba dari pihak perusahaan menjatuhkan ke almarhum Pak Panjaitan itu pasti. Pak Panjaitan memanggil saya malam-malam jam 12, saya kaget. Bahasanya mau nggak ngurusin Kuningan, karena saya udah kebanyakan dan saya pun jalurnya kurang tahu dan kurang memahami. Akhirnya saya mau, Bang Kade dari Bineka mau nggak mau harus, karena juga harus out, saya bilang gitu. Karena itu coba aslinya rintisan Bang Kade, tapi Bang Kade tinggalkan. Akhirnya Bang Kade ngikut. Saya nggak mau tahu gimana caranya sistemnya Bineka kita kolaborasikan ke sistem Setia Negara.
Yang baiknya Bhinneka kita ambil, yang jeleknya Bhinneka kita tinggalkan. Jadi kita terapkan di Setenagara. Sistem Setenagara yang baik kita ambil, yang jelek kita terapkan. Akhirnya ya berjalan, udah lumayan tuh. Dulu kan unitnya banyak, 21 unit. Sehari bisa pulang 15, 17. Kita baru merasakan berapa bulan jatuhlah itu lockdown. Tapi lockdown kita masih tetap main. Cuma Setenagara doang yang main. Saya bisa memainkan, saya berani tanggung jawab. Di antara PO yang lain tuh lockdown nggak mau jalan loh, nggak mau ambil pusing lah gitu ya. Cuma saya doang yang berani bertaruh di perusahaan. Kalau mobil itu kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Berarti pas kemarin zaman lockdown itu yang lain mah ogah-ogahan karena tanda kutip ribet lah nantinya. Tapi Pak Eka ambil konsekuensi, siap tanggung jawab kalau ada mobil Esen yang kenapa-napa gitu. Iya. Keren-keren. Ini nih salah satu sifat atau sikap seorang kepemimpinan yang harus kita tiru nih. Contoh, banyak-banyak belajar dari orang-orang beliau ini. Ya mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Pak Eka ini? Siapa sih? Kok nggak pernah kelihatan? Nah iya, karena kalian itu tidak pernah main. Karena kalian itu hanya bisa scroll. Makanya sekali-kali kalau ada waktu ngobrol lah sama Bang Kadek, sama Pak Eka. Enggak kok, mereka itu nggak serem-serem banget lah, enak, enjoy. Apalagi kan tadi kan Pak Eka banyak cerita dari awal gimana susahnya. Wah, untuk mungkin sedikit-sedikit gini ya Pak, biar orang-orang yang nonton lebih ngerti. Pak Eka tuh kan nggak ngurus mobil doang kan, maksudnya ada kerjaan lain kan? Ada. Iya kan? Maksudnya bisa dibilang ngurus mobil ini pekerjaan kedua lah begitu kan? Bukan kerjaan utama kan? Bukan. Nah, orang kayak Pak Eka aja tuh masih mau, maksudnya dia masih muda loh, di umur Pak Eka berapa sih Kak? 29 tahun. Wah, di umur 29 itu mungkin kalau dilihat anak-anak sekarang itu hobinya nongkrong, main. Tapi Pak Eka malah mau berjibaku ngurusin orang banyak ya Pak, hitungannya. Kan karyawan ini kan punya lagi keluarga di rumah yang harus dipikirkan. Kita itu sebagai pengurus bis aslinya berat tuh. Apalagi seumuran saya. Sedangkan yang saya atur itu bukanlah adik saya ataupun jangankan kakak saya. Yang saya atur itu adalah bapak saya itu, bapak-bapak saya yang harus saya atur. Ya gimana caranya kita mengatur mereka sakit tapi mainnya halus. Tapi menyakitkan tapi kita mainnya halus. Mungkin menyakitkan tapi halus, mungkin bisa dikasih contoh Pak. Menyakitkan tapi halus, biar pada paham nih yang ya. Apa yang mereka mau kita turutin. Awalnya kita turutin dulu, tapi di saat dia tidak sesuai dengan komitmen dengan saya, ya berarti ya itulah, mau nggak mau ya dia harus out begitu lah. Jadi kalau dia udah nggak mau mengikuti aturan saya, ya mau nggak mau dia harus keluar dari kampung rambutan. Silahkan cari tem yang lain gitu. Oh, banyak loh Pak karyawan yang begitu ya? Banyak. Nggak harus kita marahin, nggak harus kita usir-usir, enggak. Mereka ngerti sendiri. Sadar sendiri kesalahannya. Karena ilmu pamungkasnya kalau itu sistem setoran, pamungkasnya. Kalau setoran kurang kita bertanggung jawab, kita tombokin meskipun bahasanya pinjam nyicil. Tapi kalau mereka nggak komitmen, ya kita mau gimana lagi. Dan dia mau mengadu ke kantor pun, orang kita nyatanya udah semuanya ilmu yang pamungkas udah kita keluarin, tapi supirnya yang dablek, ya nggak mau daripada kita yang kena beban, mending cari yang lain. Ini sedikit teman-teman biar ngerti juga. Berarti Pak Eka selain menjadi pengurus dan ngurusin mobil juga terlibat nombokin setoran ya Pak? Iya. Nah banyak tuh, duit saya tuh udah banyak, cuma kita kan nggak selamanya sebagai pelaku usaha itu nggak selamanya untung, pasti ada ruginya. Dan rugi itu kan kita jadikan pelajaran ilmu. Tapi ya semua kan pedagang itu nggak ada untung, meskipun kita pedagang mainan aja pasti ada ruginya gitu loh. Yang kasarnya nggak akan basi itu kan masa-masa itunya kan nggak ada expirednya, tapi dia pasti ada ruginya gitu. Tetap ada ruginya. Ada, tapi kan kita itu jangan dianggap pusing. Oh, hari ini saya ngeluarin duit 2 juta, sedangkan pemasukan 500.000, itu yang salah. Hari ini kita kalah, besok kita pasti menang. Harus ya Pak? Punya prinsip kayak begitu? Harus. Hari ini kita kalah, besok kita pasti menang. Pasti menang. Iya dong. Itu harus ditanamkan tuh prinsip itu. Iya, kita itu judi itu jangan mainnya judi kartu. Usaha juga harus judi. Berani suceng. Jadi jangan takut kalau sekarang kalah, besok pasti harus menang. Iya. Itu prinsipnya deh. Prinsip saya itu.
Dan itu Pak Eka coba tekankan ke karyawan yang lain. Iya. Biar karyawan yang lain satu pemikiran sama Pak Eka. Iya. Karena kan itu mau gimana pun kalau masih di wilayah saya itu tanggung jawab saya. Mau gimana pun sekecil masalah pun itu harus tanggung jawab saya. Karena kan mereka masih dalam naungan saya. Kecuali jangankan di sini, kalau di Cikampek aja masih saya yang bertanggung jawab, Bu, padahal itu bukan wilayah saya. Kita itu sebagai pengurus itu berat. Kenapa, Pak? Kan Bapak kan ngurus di rambutan, Pak. Ada apa-apa di Cikampek, kenapa Bapak harus yang turun? Maksudnya kan ada wilayah atau bagiannya masing-masing, Pak. Kenapa Bapak mau? Ya karena kan itu kita satu dong, kita kekeluargaan. Gimana sih kalau kita udah kekeluargaan, di saat keluarga kita ada musibah, masa kita mau masa bodoh? Kedua, kita itu punya tanggung jawab. Kita itu saling menutupi, atau yang bertanggung jawab di situ lagi sibuk. Kan kita harus intinya itu punya pengamanan pertama. Kita itu kalau sudah melindungi unit kita, tinggal kan kita serahkan ke kantor gimana kelanjutannya. Yang penting pengamanan. Yang penting unit kita itu kita amankan. Krunya kan harus kita amankan. Namanya kan musibah itu kan nggak tahu. Panik kan. Kalau cuma kitanya sudah ada di TKP, kru itu kan tenang. Ibaratnya sudah ada yang bertanggung jawab. Meskipun nggak sepenuhnya saya yang bertanggung jawab, tapi saya kan pengamanan pertama gitu. Selanjutnya kan tinggal saya serahkan ke kantor. Kronologinya seperti ini, kejadian seperti ini, kelanjutannya kan tinggal kantor yang melanjutkan. Oh, berarti dengan adanya Bapak di TKP ini, selain memberikan ketenangan kepada karyawan, itu juga bentuk nyata sebagai pertanggungjawaban Bapak sebagai pengurus di rambutan. Karena itu kan unit saya, unit rambutan. Itu berlaku untuk unit rambutan? Iya. Di luar rambutan enggak kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan tadi itu ibaratnya Bang Kadek ini lagi asik nih ngurusin Bhinneka, terus tiba-tiba Pak Eka dikasih mandat oleh almarhum Pak Panjaitan untuk ngurus Setia Negara. Bang Kadek ditarik sama Pak Eka buat bantu ikut-ikut ngurusin. Iya. Dan akhirnya mau nggak mau di situ Bang Kadek meninggalkan Bhinneka yang lagi dirintis sama dia. Iya. Udah jadi tuh, tapi dia hancur dengan sendirinya. Oh, udah jadi tapi hancur dengan sendirinya. Terus sekarang bareng-bareng ngurus Setia Negara. Iya. Teman-teman kan taunya itu kan Bang Kadek yang selalu nongol di komplainan segala macam. Bapak juga sebenarnya tahu kan kalau ada komplainan kan? Tahu. Maksudnya mengetahui kan? Tahu. Saya tahu. Saya cuma nggak mau nongol di publik itu, cuma saya hanya berkomunikasi dengan Bang Kadek langsung. Begitu ada komplainan, saya langsung telepon Bang Kadek. Bang, coba itu selidikin apa kejadiannya, kenapa kok bisa seperti itu, baru nanti kita bicarakan. Atau kalau memang kita masalah tiketannya berapa, ya udah, biar nggak kita jangkau, nggak terlalu panjang, ya udah tinggal kita ganti rugi aja. Biarin itu, udah tanggung jawab saya kan sebagai pengurus. Komplainan itu kan kita harus terima. Jangan kita terima manisnya doang dong, pahitnya kita harus terima. Betul. Nah, tadi Pak Eka sempat ada bahas masalah gantiin ongkos. Itu gantiin ongkos duit siapa, Pak? Pribadi saya. Hah? Duit pribadi. Merogok sendiri, Pak? Iya. Merogok sendiri, coy. Orang bekerja nyari duit. Pak Eka sama Bang Kadek tuh mau ngeluarin duit. Apa Pak alasannya, Pak? Karena kita itu pertanggungjawaban itu susah tuh untuk bisa dipercaya sama orang. Bicara itu gampang, tapi melakukan itu susah. Sulit. Kebanyakan ngomong gampang ya? Gampang. Tindakan nol. Tapi pernah nggak sih, Pak? Pak Eka tuh kepikiran, Bapak nih kalau saya pribadi mengartikan, Bapak ini mati-matian nih nolongin karyawan, nombokinnya, cover dia waktu laka Bapak ada segala macam, ibaratnya mati-matian lah belain karyawan. Iya. Ada nggak sih, Pak, karyawan yang nggak tahu terima kasih, Pak? Banyak. Banyak, Pak? Banyak. Tapi kan dia ada rasa malunya juga sendiri. Banyak. Malunya kan ya mungkin malu kan dia rasa punya salah. Ya kebanyakan di sini dari Bhinneka terus pindah dari SN pindah ke Sahabat. Kalau ada saya ngumpet karena dia rasa salah. Cuma kalau saya biasa aja. Yang lalu biarlah berlalu. Karena saya pikir rezeki itu ada di depan, nggak ada yang di belakang. Rezeki ada di depan. Kalau kita tahu rezeki di belakang, ngapain kita capek-capek di rumah? Tinggal tidur aja udah tahu rezeki pasti ada nyusul kok. Betul. Jadi harus tetap dikejar ya, Pak. Rezeki harus aja di depan.
Nah, tadi Pak Eka nih bilang nih, kalau ada beberapa karyawan yang dia ngerasa punya salah sama Pak Eka, kebanyakan mereka pada ngumpat gitu. Masih sekarang, sampai sekarang masih Pak? Sebagian ada. Masih ada yang begitu Pak? Masih. Jadi tidak ada tegur sapa? Saya tetap tegur sapa. Kalau saya sistemnya gini, saya nggak mau ada perselisihan atau permusuhan dengan seseorang. Kita tetap, meskipun orang itu ibaratnya kasarnya punya salah sama saya tetap sapa, tegur, ngobrol tetap. Tapi kita situ sistem pertemanan. Tapi kalau untuk sistem kerja saya udah nggak mau lagi. Cukup hanya untuk sistem pertemanan doang. Oh, kalau pertemanan masih bisa dilanjut, tapi kalau dari bidang sistem kerja udah nggak mau stop. Nggak mau. Cukup jadinya. Karena sudah tahu kinerjanya. Iya. Pengalaman apa Pak yang sampai sekarang Pak Eka masih terngiang-ngiang? Banyak. Tahun kemarin. Apa? Ceritain dikit buat teman-teman biar tahu apa deh Pak. Ya, jadi saat kondisi seperti itu kan tahun kemarin kan nggak stabil, tapi saya bisa menciptakan unit-unit saya itu aman dari saat keramaian itu. Dari aparat-aparat lah gitu ya. Unitnya lancar terus. Iya. Yang lain banyak yang kena segala macam, tapi alhamdulillah. Sebuah pengalaman saya yang sangat berharga. Di situ Pak. Iya. Sampai sekarang masih membenak. Masih. Berarti bisa dibilang termasuk pangkalan-pangkalan boleh ditanya itu. Jaringan itu jembatan 5. Nah, sama RU-nya boleh ditanya itu. Apa nih? Ada apa nih? Ada cerita apa nih sama Pak Eka nih? Ya kan di saat tahun-tahun kemarin itu dia mencari rezeki, sedikitnya saya bisa bantu beliau. Yang kemarin itu banyak penyekatan itu Pak? Iya. Kan banyak mobil yang diputar balik tuh. Itu Kuningan itu cuma mobil-mobil pangkalan doang yang jalan. Terus berarti Pak Eka ini gimana nih? Maksudnya pas lagi di penyekatan itu di situ ada Pak Eka yang berusaha untuk tanda kutip meloloskan biar unitnya. Iya. Jadi sedikit banyaknya Pak Eka membantu lah ya. Iya. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang nonton ini, jadi beliau inilah orang di sosok yang bisa membantu teman-teman karyawan yang kemarin lagi lockdownnya parah, yang banyak yang diputar balikan di KM 57 ya Pak? Di mana? Yang banyak yang diputar balik, yang terus akhirnya dibuang di 31 ya. Nah ini nih Pak Eka nih orangnya. Jadi kalau saya bisa bilang sih Pak Eka ini the shadow man. Jadi tidak terlihat, hanya terlihat bayangannya, tetapi buktinya nyata dan ada. Kira-kira kedepannya apa taktik Bapak nih biar rambutan ini ramai lagi? Atau mungkin ada hal apa gitu? Kalau untuk Kuningan, soalnya kita gimana tuh? Kalau Kuningan itu kalau kita sistemnya di perusahaannya dirubah itu baru maju. Kalau kita sistemnya seperti ini aja mau ganti pengurus pun ya tetap seperti ini gitu. Tapi kalau untuk penumpang ya nggak usah takut lah. Kalau mau naik tinggal naik, nggak usah naik. Khususnya buat Kuningan itu nggak usah ke loket. Lebih baik nunggu di mobil nawar, sebelum naik tinggal tawar. Kalau cocok masuk, kalau nggak cocok sila nggak usah masuk gitu loh. Dan untuk kalau masalah dioper, ya namanya kita kan kondisi seperti ini, sedangkan mobil kita setoran, ya harap dimaklumin lah. Tapi kalau untuk misalnya ada kehilangan apa di dalam mobil, silakan lapor bisa hubungi saya atau Bang Gada biar saya lacak itu. Insya Allah itu pasti ketemu. Insya Allah. Kalau masih rezeki, insya Allah masih ketemu ya Pak. Biasanya tahu lah saya pelakunya. Jadi selain Pak Eka ini ngurus mobil, ternyata Pak Eka juga punya trik-trik. Insya Allah lah kalau masih mobil-mobil rambutan masih bisa lah ya. Bisa Pak. aman. Masih bisa lah. Ya namanya tiketan itu ya wajar lah tuh. Kita kasarnya beli rokok aja 35.000 aja kita sanggup kan. Apalagi kan itu kita jarak tempuhnya kan jauh. 100.000 ya wajar lah kalau segitu kan. Kita naik Grab aja sekarang dari sini ke Jakarta Pusat aja naik Grab udah 100 sekian gitu loh. Kalau itu kan naik Grab kalau dari Kampung Rambutan ke Cirebon udah berapa ratus ribu gitu loh. Bisa sampai 500.000 kayaknya Pak. Ya harap dimaklum lah Pak ya. Iya. Kalau belum sempurna ya, iya. Karena emang mungkin juga masih masa transisi dari sepi menuju ke ramai lagi. Nah, kalau untuk 27 Trans mah udah nggak usah diomongin lah. Maksudnya orang tadi juga dilihat juga udah keren banget 27 Trans STJ mah. Mungkin udah bukan perhatian khusus Bang Kadek sama Pak Eka mungkin ya. Enggak. Yang fokusnya ini adalah gimana caranya mengembalikan Setia Negara ya Pak. Iya.
Saya selalu berusaha unit saya itu balik. Pokoknya saya pantang kalau unit lebih dari 3 hari kamu rambutan tuh pantang bagi saya. Maksimal 3 hari harus balik. 3 hari harus balik, nggak boleh lebih. Nggak boleh. Apapun konsekuensinya. Iya. Ya kita itu kan pengurus tuh punya takaran tuh. Makanya seolah-olah saya tidak ujuk-ujuk datang ke terminal langsung jadi pengurus. Jadi saya kan punya perhitungan. Kamu kemarin berapa puluh orang? Hari ini berapa orang? Jadi kan saya udah tahu takaran, oh ya tiket penumpang kemarin 10 enggak. 10 dia pasti balik lah. Penumpang 5, pengeluaran sekian saya tahu. Terus besoknya kemarinnya penumpang sekian. Berarti saya itu udah tahu takaran dia itu ada duit berapa, saya tahu. Dan saya selalu pernah bilang, jangan takut rezeki itu di depan nggak ada. Kalau kita berusaha itu pasti bisa. Dan nyatanya kalau saya paksa, saya cuma hanya gertak doang. Kamu balik, kurang berapa, telepon saya, nanti urusannya belakangan. Yang penting kamu balik. Tapi kalau kamu nggak ada, nyatanya ada setoran tapi nyatanya kurang, saya nggak bakalan saya tombokin. Karena saya tahu tuh, kalau orang kurang itu pasti 300-400 itu baru. Kalau yang namanya kurang 100-200 itu berarti mainannya mereka, bukan kurang setoran. Berarti secara nggak langsung Pak Eka sendiri udah ada takarannya lah. Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk bisa menekan ini itu ya Pak. Enggak. Terakhir nih Pak, sebelum kita closing, ada kata-kata apa buat netizen? Sebelum komen, lebih baik dilihat dulu, dipelajari dan dipertanyakan. Jangan seolah-olah jangan naik mobil, oh mobil ini nggak bakalan pulang. Belum tentu. Contoh kayak Pangkalan hari ini menang, tapi lihat 2 tahun ke depan apakah itu menang. Karena sistem itu kita tuh nggak paten, pasti berubah. Bisa jadi hari ini kita di setiap Pangkalan boleh, nggak tahu tahun depan atau 3 tahun kemudian Pangkalan itu pasti tutup. Karena terminal itu baku. Dan yang pasti itu unit itu akap itu adanya di terminal. Bukan di Pangkalan. Bukan di Pangkalan. Hitungannya legal dan ilegal. Ya. Terakhir Pak, mungkin Pak Eka punya kata-kata mutiara. Jangan pantang menyerah, apalagi kita anak muda. Jangan suka mengandalkan apa yang orang tua kita punya. Berusaha. Capek itu yang bikin kita kaya, malas itu yang bikin kita miskin. Cukup? Cukup. Wih, mantep closingan dari Pak Eka. Itu bakalan saya potong tuh di bagian itu buat jadiin status tuh. Terima kasih udah nonton video ini. Klik like kalau kalian suka, klik dislike kalau kalian tidak suka. Mungkin bisa kalian share ke teman-teman biar video ini bermanfaat. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi lebih tahu dan lebih bisa saling menghargai satu sama lain lah sebagai profesi masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.